Halo, gue Gina. Gue Ivana, Balik lagi bareng kita di... menjadi saintis. Dulu waktu lu kuliah S1, lu termasuk orang yang gila dengan IPK 3,5 ke atas nggak sih? Atau bahkan IP 4 lagi jangan-jangan. Gue sebenarnya bukan pengabdi IPK ya, tapi walaupun gue bukan pengabdi IPK, gue peduli pada IPK gue gitu. Jadi Hmm. kebetulan nyokap gue itu kan wanita karir. Nah dia ya punya banyak lah anak buah gitu. Jadi dari awal gue masuk kuliah tuh nyokap gue udah wanti-wanti tuh. Kalau bisa IP tuh di atas 3,5 karena IP itu apa kayak screening pertama kalau lu cari kerja dan lu fresh grade itu tuh kayak ketok pintunya biar lu gampang masuk. Screening pertama itu IP, jadi biar hidup lu nggak susah aja gitu ke depannya, lebih baik IP lu tuh di atas 3,5 gitu. Jadi gue berusaha supaya IPK gue di atas 3,5, tapi gue nggak yang ambisius gue pengen 4 gitu jadinya. Terus IPK lu gimana dulu kalau boleh tahu kira-kira? Gue lumayan sih, jadi dulu gue karena asal udah di atas 3,5, gue jadi menyempatkan diri ikut-ikut kegiatan lain gitu, jadi gue ambisius-ambisius enggak. Terus apa ya, mindset gue itu terhadap IP dan nilai adalah gue mendingan masuk kelas dapet C tapi gue belajar sesuatu daripada kayak dapet A. Kan ada tuh kaum apa mata kuliah yang lu duduk doang aja udah dapet A gitu rasanya. Nah itu gue agak males gitu ambil kelas-kelas yang kayak gitu. Cuman jadinya ya IP gue di atas 3,5, cuma nggak yang gemuk gitu loh, karena gue justru jatuh di mata kuliah pilihan gue gitu jadinya. gue gue ngambil mata kuliah farmasi, teknik industri, dan yang farmasi sih udah paling berkesan itu, teknologi kosmetik, belajar bikin bedak, bikin conditioner, terus gue dapet C karena itu hafalan banget ternyata. Apakah lu merasa itulah yang membantu lo dapet, lu kan sempat S2, dapet scholarship, terus kerja di Taiwan segala macam sampai sekarang lo S3 di Auckland. Itu lu ngerasa apakah itu karena IPK lu atau karena kegiatan-kegiatan lo yang lain? Kalau gue merasa harus sih ya, karena yang tadi gue bilang IP gue emang di atas, tapi gue juga bukan maksud sombong nih, tapi CV gue nggak kosongan juga gitu loh, nggak IP doang. Jadi gue nggak tahu apa yang benar-benar dilihat. Tapi kalau gue baru inget, kalau yang S2, gue merasa itu sedikit banyak gue dapet beasiswa di Eropa itu yang Erasmus Mundus, karena gue kerja di proyek dosen, dan dosennya itu adalah yang menseleksi beasiswa Erasmus Mundus untuk Indonesia. Jadi kayaknya gue dapet wildcard deh gara-gara itu kayaknya ya gitu. Gue juga hampir apa, gue dulu awalnya kan sebelum mau PhD ke UK, gue awalnya mau di Jepang. Nah, di Jepang itu karena gue udah hampir ke sana karena si dosen yang gue ikutin proyeknya ini emang punya link ke sana gitu. Penasaran juga sih gue sebenarnya dilihat kalau nyari kerja tuh sama HRD apa ya. Iya, gue juga nggak tahu sih. Pas di tempat kerja gue sekarang, dulu gue tiba-tiba di approach sama HRD-nya. Nah, kebetulan HRD-nya kayaknya mau berbagi nih. Tanya langsung aja sama orang. Yuk, mari kita hadirkan Firda. Halo, Hai, gimana kabarnya? baik. Kalian apa kabar? Gimana, Fir, cerita dong pengalaman lo rekrut karyawan udah berapa lama dan di perusahaan apa aja? Gue udah jadi rekruter itu udah berarti di 3 perusahaan. Pengalaman gue pertama justru di I3L, di tempat pertama gue ketemu sama mereka-mereka ini. Mungkin kalau ada yang nggak tahu, Indonesia International Institute for Life Sciences, jadi itu adalah institusi pendidikan tinggi atau kampus yang emang bergeraknya di bidang life science. Ya ada manajemennya juga sih, tapi ya basically tetap life science fundamentalnya. Terus setelah itu gue pindahnya cukup jauh banget. Yang tadi ya gue di bidang life science yang istilahnya otak kiri banget, gue pindah ke advertising agency namanya Ogilvy. Terus abis itu gue pindah lagi ke kantor gue sekarang di Swediscape, itu startup di bidang fotografi. Kurang lebih kayak gitu. Ada bedanya nggak sih ngerekrut saintis atau akademisi sama non akademisi? Basically kalau ngerekrut in general kita tetap sama.
yang ngebedain adalah cara kita ngelihat profile orang itu. Jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya di bidang science, gue banyak ngeliat dia ada publikasi jurnal nggak sih, ada ikut conference ini itu nggak sih, kayak gitu. Itu buat yang udah experience ya. Kalau misalnya buat creative industry, gue lebih ngeliat kayak portofolionya, hasil karya dia. Itu yang gue lihat gitu. Kan beda kan ya, yang satu jurnal gitu contohnya, yang satu portofolionya dia pernah gambar apa, bikin poster apa, segala macam. Itu kan beda mediumnya. Terus mungkin dari sisi pendidikan juga beda. Karena, tapi disclaimer dulu, gue di sini gak bisa mewakili life science in general. Gue life science yang basicnya education gitu ya. Karena gue sendiri nggak pernah kerja kayak di Kalbe Pharma atau misalnya di Research Institute gitu. Jadi gue juga kurang tahu kalau mereka di sana kayak gimana. Nah, tadi untuk pendidikan. Nah, pendidikan yang pasti yang namanya education, apalagi life science, itu penting banget. Karena kan requirement-nya lu kalau mau jadi dosen aja harus S2 gitu kan. Sedangkan kayak misalnya kalau di creative industry, lu nggak kuliah pun nggak apa-apa. Yang penting portofolio lu cakep, kayak gitu. Nah, kayak pendidikan pun itu beda-beda. Kalau requirement-nya setiap kampus beda-beda. Kayak misalnya di I3L. Since kita Indonesia international, ada internationalnya, jadi kita nyari orang-orang yang punya strong international exposure juga. Kayak gitu, yang mungkin di kampus-kampus lain, kayak misalnya di kampus negeri, mereka nggak terlalu butuh gitu, orang-orang yang punya international exposure, walaupun itu bisa di plus point. Kurang lebih kayak gitu sih, tapi kalau untuk flow-nya, kayak gimananya, kita tetap kurang lebih sama rekrutmen tuh di mana-mana. Jadi kalau misalnya lo ngomong soal rekrutmen, tanya ke gue, kayak gimana sih yang bakal keterima, kayak gimana sih? Jawabannya adalah selalu tergantung. Karena kita kalau urusannya sama manusia, setiap manusia tuh unik gitu kan. Setiap manusia tuh unik, gimana kita ngadepinnya. Jadi jawabannya nggak ada jawaban eksak, jawaban pasti gitu. Pasti A, pasti B, nggak bisa gitu. Selain kita ngadepin kandidatnya yang manusia, kita juga bakal ngadepin usernya. Nah mungkin buat anak-anak, kalau misalnya ada anak-anak fresh grad yang nonton atau dengar, belum tahu istilah user itu kayak manager atau supervisor yang nanti akan ngasih lo tugas, yang bakal mengepalai lo gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi selain si kandidatnya, tadi ada usernya, jadi usernya ini juga beda-beda. Let's say kayak misalnya ada satu kandidat bagus gitu ya, udah kita interview, profilnya oke. Ada 2 user misalnya. Si user A, dia suka. Si user B bisa aja nggak suka. Karena dia ngerasa, dia ada faktor-faktor humanis di situ yang kayak, aduh, kok gue ngerasa nggak klik ya. Hal-hal yang absurd kayak gitu loh, yang nggak bisa kukur sama kita. Kok gue kayak nggak klik ya. Paling yang satu lagi, gue kayak nyambung sama dia kayak gitu. Faktor X kayak gitu juga banyak mempengaruhi proses rekrutmen dimanapun kita berada. Kurang lebih kayak gitu sih secara umumnya. Tadi tuh gue cerita sama Gina, nyokap gue bilang nih, kalau jadi dari gue masuk kuliah kayak dibilang gini, lu harus punya IP di atas 3,5. Karena nanti biasanya tuh first screeningnya tuh dari situ, jadi semua di atas 3,5 diambil, yang ke bawah otomatis gugur gitu. Apakah itu mitos semata? Gitu. Balik lagi kepada institusi dan usernya. Kayak misalnya, kalau misalnya institusinya bilang di requirement job vacancy-nya ya, ditulis IPK minimal 3 gitu. Itu belum tentu juga. Kadang ada orang yang misalnya IPK-nya di bawah 2 gitu, tapi dia punya experience yang strong, itu masih bisa kita consider. Itu buat perusahaan-perusahaan yang quite fleksibel, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang kaku banget. Kayak 3 ya harus 3 gitu. Terus apa ya? Ya mungkin punya IPK itu ada plus point. Tapi sebenarnya yang lebih kita lihat adalah experience-nya. Mau lo jadi memilih role apapun, let's say lo fresh grad deh, lo nggak punya experience apa-apa.
lu tuh harus memperkaya dengan kayak misalnya internship. Internship tuh penting banget. Nah, kalau lu misalnya pengen jadi dosen, ya lu at least jadi asisten dosen lah atau apa gitu. Lu perbanyak jadi research assistant juga sama di kampus. Atau mungkin ya buat nambah-nambah soft skill lu juga lu bisa masuk organisasi. Jadi IPK tuh bener-bener apa ya, balik lagi tergantung sih, soalnya sebenarnya bukan HR yang nentuin tapi usernya yang nentuin kan. Kadang ada juga user yang strict, pokoknya gue pengen yang cum laude gitu, yang 3,5 gitu. Nah jadi punya IPK tinggi itu nice to have, bisa membuat jalan lebih lancar, tapi sebenarnya ada banyak faktor lain yang bisa mendukung gimana lo bisa di-hire di suatu tempat tanpa harus IPK lo tinggi. Nah tapi kalau misalnya untuk institusi pendidikan itu mungkin lumayan dilihat kali ya, lumayan dilihat karena biasanya kan untuk mereka S2 sendiri kadang ada requirement S1-nya IPK-nya harus berapa, itu sendiri udah jadi filter di sana gitu kan. Terus pas S2 biasanya IPK orang-orang master gitu udah pada gede-gede sih, kayak jarang gitu gue ngeliat orang master di bawah 3 gitu, even di bawah 3,5 tuh kayak jarang gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau untuk nyari dosen sebenarnya ya kita nggak terlalu ngeliat IPK, tapi kalau misalnya ada IPK yang jeblok, itu pasti kita lihat, loh kok bisa jeblok kayak gini, di saat secara umum orang-orang IPK-nya tuh standarnya tuh lumayan gede gitu, kayak gitu. Tapi ada kemungkinan yang IPK-nya jeblok ini lo lebih memilih dia daripada yang IPK-nya bagus kalau dia pengalamannya lebih banyak gitu ya. Yes, bener banget. Soalnya yang namanya kita kerja, kita tuh lebih butuh real experience dibanding istilahnya teorinya. Walaupun nih misalnya jadi dosen di life science gitu. Kayak misalnya IPK dia dulu jelek, tapi dia sebenarnya udah punya pengalaman 5 tahun gitu, 5 tahun jadi dosen juga di bidang itu, dan dia punya research macam-macam juga, ya IPK-nya itu bakal gugur, gak bakal kita lihat. Kita kalau buat nge-hire orang yang experience khususnya, yang udah di atas ya 3 tahunan gitu, 3 tahun experience, kita udah sama sekali gak ngeliat IPK sih. Kita benar-benar bakal fokus di experience yang dia udah punya. Kayak gitu. Itu cenderung penting buat fresh grad gitu. Cenderung penting buat fresh grad karena kan istilahnya mereka nggak punya banyak modal biar bisa masuk menembus suatu company gitu. Jadi modalnya, salah satu modalnya adalah dengan IPK, tapi jangan takut, ada banyak modal-modal lain yang bisa kalian kasih juga ke company selain IPK kalian. Itu sih yang selalu gue ingatkan ke student gue. IPK lu mau berapa, yang penting tetap lulus, IPK-nya nggak jelek, anjlok, tapi ya lu harus banyakin ikutan proyek dosen, ikut competition. Yes, true. Karena banyak juga nih orang-orang yang, biasanya nih, misalnya kita nyari faculty member atau dosen di A3L gitu ya, kan berarti kesannya, oh harus yang pinter banget gitu ya. Nah terus ada nih orang nge-apply, dia IPK-nya tinggi, 3,9, nyari sempurna gitu kan. Kuliah di tempat yang prestigious, nggak cuma prestigious di Indonesia tapi juga prestigious di luar gitu kan. Wah kita kalau ngeliat profilnya oke banget nih gitu. Nah begitu kita panggil, begitu kita interview, orangnya tuh kayak kaku gitu, kayak kaku sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi biasanya kalau untuk dosen khususnya kita ada yang namanya kayak simulasinya gitu, simulasi dia ngajar, teaching demo, itu salah satu persyaratan buat masuk jadi dosen. Nah ketika dia ngajar, kita bisa ngeliat nih, oh oke, dia cara ngomongnya kayak berbelit-belit sehingga inti dari yang mau dia omongin tuh nggak nyampe, kayak gitu. Sedangkan ya percuma lu punya knowledge yang kuat, kalau misalnya tujuan utama untuk jadi dosen apa sih? Tujuan untuk jadi dosen kan adalah lu transfer ilmu ke student gitu, supaya student ngerti. Nah kalau misalnya si studentnya aja nggak bisa nangkep apa yang lu omongin, ya berarti goal lu sebagai dosen nggak tercapai dong. Jadi percuma istilah lu punya kayak modal yang banyak banget, tapi lu cara menyalurkannya nggak bisa,
Itu juga salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu. Jadi know your role, kayak lo harus tahu dulu nih, lo apply ke suatu institusi sebagai apa, mau jadi research assistant, mau jadi dosen, mau jadi apapun, lo harus ketahuin apa yang dibutuhin dari role tersebut gitu. Dan lo juga harus ya benar-benar cari tahu banget lah dan sharpen your skills untuk bisa memenuhi tanggung jawab dari role tersebut gitu. Lu nih ya, kalau misalnya lu dapet CV nih, orang apply, atau enggak Gina deh, kan Gina lu yang approach bukan sih? Iya, gue yang approach dulu. Itu tuh pertimbangannya apa gitu, sampai akhirnya lu approach Gina? Oke, sebenarnya pertimbangannya tuh cukup simpel. Jadi karena di I3L itu apa ya, bisa dibilang bukan market sih, talent poolnya itu niche gitu. Jadi kita nyari orang di bidang life science. Di mana life science itu kan kalau misalnya kita bandingin sama talent pool untuk marketing, untuk sales, itu kan mereka kayak luas banget. Kayak orang di marketing nggak perlu lulusan Vcom misalnya atau manajemen gitu, nggak perlu lulusan itu. Sedangkan kalau orang life science kan lebih kaku istilahnya untuk memenuhi role tersebut kan. Jadi untuk dari situ aja pool talent pool kita udah kecil. Terus ditambah I3L itu balik lagi International Institute gitu kan. Jadi gue nyari orang yang ada international exposure-nya. Oke, yaudah gue search di LinkedIn, gue kayak ngasih filternya gitu. Yang lulusan mana, tapi tinggalnya di negara mana gitu. Nah, begitu ketemu si profile Gina, gue ngeliatnya menarik. Kenapa? Walaupun dia minim, gue sebenarnya udah lupa sih profil dia kayak gimana, tapi walaupun dia kayak belum pernah punya pekerjaan yang formal banget, tapi dia tuh cukup runut S1, lanjut S2, lanjut S3, udah PhD di umur yang sangat muda gitu. Nah, dari situ gue ngelihat kayak, oh nih anak berarti emang punya drive untuk learning gitu kan, emang punya drive ke situ. Karena cukup cepat juga gitu, S1, S2, S3 langsung lanjut gitu. Ditambah ada beasiswa juga kan ya gitu ya? Beasiswa segala macam, itu kayak nge-confirm juga gitu. Nah tapi ya kurang lebih baru di situ aja, cukup sampai situ aja. Kayak gue nge-screen. Faktor selanjutnya adalah, nah karena ya emang nggak banyak kan orang-orang yang kayak gini yang emang udah PhD dan punya international exposure dan relatif muda juga. Jadi ya langsung gue panggil aja. Tapi sebenarnya ada beberapa juga orang-orang profil yang kayak Gina, tapi begitu interview, ternyata attitude-nya rada, gimana ya, gue mau bilang attitude kurang juga rada aneh ya. Attitude-nya nggak cocok lah dengan lingkungan kita gitu, kurang lebih gitu. Jadi selama melihat track record-nya Gina lebih ke perjalanannya. IP lu nggak lihat sama sekali pas itu? Apa lihat? Nggak inget. Gue nggak ngeliat. Kayaknya soalnya ya lu udah PhD ngapain ngeliat IP ya sih? Kayak apalagi dengan runut kayak gitu. Udah dapat beasiswa juga, berarti IP-nya udah ke filter juga kan sama yang pemberi beasiswa. Jadi ya udah gak usah ngeliat IP. Gitu. Mungkin gue juga punya satu tips gitu buat anak-anak fresh grad. Kayak nggak selalu fresh grad sih, fresh grad ataupun orang-orang dengan experience adalah broaden your network gitu. Kayak misalnya nih, kalau misalnya lu masih fresh grad ya ikutlah project-project kayak tadi Gina bilang, atau conference atau seminar apa gitu yang emang mempertemukan orang-orang di bidang yang lo mau gitu. Nah kayak di situ kan nanti lo bisa ketemu, walaupun mungkin lo nggak bisa ngobrol sama speakernya atau orang gedenya di sana, tapi mungkin lo bakal ketemu orang-orang yang like-minded gitu. Lo bakal ketemu orang-orang yang nggak lo expect bakal ketemu gitu kan. Nah tujuannya apa? Ya simple, biar nanti ngebantu karir lo mulus gitu. Tapi kan kesannya orang-orang kalau misalnya dikasih tahu kayak gitu, aduh berarti nanti nepotisme dong. Ya enggak, nepotisme itu kalau misalnya lo
misalnya nih head of department siapa gitu, si Bapak A, dia pengen masukin anak temennya. Nah, anak temennya ini padahal nggak punya skill, nggak punya background, nggak punya apa-apa gitu. Istilahnya nggak punya modalnya untuk jadi karyawan di sini. Tapi karena si bapak ini punya power, akhirnya ya HR ngalah dimasukin anak itu. Itu nepotisme. Nah, tapi kalau misalnya dengan networking, lu tuh juga selain kenal sama orang, lu juga kan ngebuat mereka kenal sama lo nih. Mereka jadi tahu kredibilitas lo, track record lo banyak sharing-sharing sama mereka jadi lebih kenal sama lo. Jadi ketika misalnya udah lumayan deket nih, terus nanya, Pak, di sana ada lowongan nggak? Oh iya ada gitu kan. Ya udah apply aja coba gitu. Nah nanti kalau lu masuk lihat orang dalam kayak gitu, kayak nanti pasti si bapak manajernya bakal bilang ke si HRD ya gitu, oh ini gue kenal nih, coba aja diproses dulu gitu. Nah kita tetap melalui proses rekrutmen yang sama seperti orang-orang lain gitu. Bukan berarti nepotisme, karena skill kita juga tetap di-assess, plus kita juga udah kenal misalnya langsung sama si usernya ini, artinya kan usernya juga berarti udah punya apa ya, ketertarikan secara profilnya gitu. Kayak mungkin dia ngerasa ada kliknya juga gitu. Jadi sebenarnya HR senang kayak gitu. Karena itu ngebantu pekerjaan kita. Karena kita nggak usah susah-susah nyari lagi. Ini udah ada langsung di-provide gitu. Jadi jangan takut buat networking. Terus mungkin ada pertanyaan lainnya kayak, aduh tapi aku orangnya introvert kakak gitu kan. Apalagi di bidang science gitu kan. Ya networking, lu nggak harus jadi extrovert untuk networking. Lu nggak harus faking your personality untuk networking gitu. Be yourself, tapi emang lu harus membangun keberanian. Kayak apalagi untuk misalnya orang-orang introvert gitu. Lu harus keluar dari comfort zone. Aduh, gue benci banget sebenarnya kata comfort zone. Tapi itu emang bener, kayak lu harus keluar dari comfort zone untuk ngajak kenalan orang kayak gitu. Atau mungkin cari triknya, misalnya lu bawa teman gitu, ya udah temen lo yang kenalan sama dia terus suruh dia kenalin sama lo gitu, kayak gitu kayak ya lu harus pinter-pinter lah, istilahnya kan lu jangan menutup diri dengan bilang gue introvert, gue nggak mau ngomong sama orang, ya nggak segitu ya juga gitu. Gue juga sebenarnya tuh honest, gue introvert gitu, tapi karena gue kerja di bidang HR, mau nggak mau gue harus ngomong sama orang gitu kan. Jadi ya jangan bawa-bawa personality ke kemampuan untuk bisa membangun jaringan, untuk membangun skill yang lebih luas. Karena personality apapun sebenarnya kalau lu mau belajar, lu bisa kayak gitu. Sebenarnya kalau IPK lu nggak di atas 3 atau 3,5, dunia masih terus berjalan lah ya. It's not the end of. Temen aku sama Gina tuh yang Forbes 30 under 30 itu, kayak IPD juga nggak bagus gimana deh. Wow. Dulu suka tiduran di himpunan, gue tendang-tendang. Sekarang orang sukses anjir. Takut gue dia sekarang. Gila, masuk Forbes 30 under 30 loh. Iya. Ya makanya karena banyak banget faktor yang bisa nentuin kesuksesan. Gak usah kesuksesan dulu deh, yang bisa nentuin orang masuk ke company itu atau enggak gitu. Atau ya hingga akhirnya berujung pada kesuksesan gitu kan. Jadi jangan berkecil hati buat yang misalnya IPK pas-pasan atau bahkan rendah, karena selalu ada jalan sih buat orang selama dia emang ada kemauannya, dia tahu apa yang dia mau dan he's going forward menuju itu gitu. Jadi basically IPK itu hanya satu faktor dari sekian banyak faktor yang bisa membuat lu bisa menembus recruitment process di suatu company, atau in the bigger picture yang bisa menembus kesuksesan lo di masa depan gitu kan. Jadi IPK tuh cuma satu dari banyak banget faktor. Mulai dari experience, mulai dari attitude lo, mulai dari soft skill lo, mulai dari network lo gitu. Ada banyak hal lain yang bisa lo gunakan selain IPK untuk menuju situ, untuk menuju tujuan lo, apapun itu gitu. Jadi IPK tuh penting atau enggak? Tergantung. Kalau misalnya lo nggak bisa menggunakan faktor-faktor yang lain, mungkin IPK bisa menjadi modal yang baik buat lo gitu. Tapi
ya itu nggak menentukan juga gitu. Kayak ya makanya bakal ngegantung jawabannya, tergantung balik lagi gitu. Jadi ya intinya IPK hanya satu faktor dari 100 faktor for example, karena banyak banget faktor-faktor lain yang berpengaruh untuk lo bisa menembus suatu company atau untuk lo bisa menuju kesuksesan. Ya, thank you Firda. Sukses terus karir HC-nya. Sukses buat Fir. Bye. Bye. Dan thank you TGI friends semua. See you in our next episode next week. Bye. Kalau kalian suka video kita, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya.